Halo anak-anak, kita ketemu lagi dalam pelajaran IPA. Nah, sebelum kita masuk dalam materi baru, kita ulang sedikit ya materi sebelumnya. Nah, di bawah ini manakah yang merupakan pengertian hewan vertebrata? Ting, betul. Vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Lalu, manakah yang merupakan pengertian hewan invertebrata? Ting, hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, sekarang kita kelompokkan yuk 5 hewan ini ke dalam kelompoknya masing-masing. Cecak itu berada di mana ya? Betul sekali, cecak berada di kelompok vertebrata. Lalu bintang laut itu di kelompok invertebrata. Kupu-kupu masuk dalam invertebrata. Ikan masuk dalam kelompok vertebrata dan gajah itu masuk dalam kelompok vertebrata. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai alat gerak manusia. Seperti pernah disebutkan sebelumnya bahwa Tuhan menciptakan alat gerak itu bertujuan agar manusia dapat melakukan aktivitas. Nah, tentunya aktivitasnya yang dapat memuliakan nama Tuhan ya. Nah, alat gerak pada manusia itu terdiri atas 2. Yang pertama, otot yang biasa kita sebut daging itu adalah sebagai alat gerak aktif. Lalu yang kedua itu adalah tulang sebagai alat gerak pasif. Mengapa disebut pasif? Karena tanpa adanya alat gerak aktif yaitu otot, tulang itu tidak dapat digerakkan. Nah, kedua alat gerak ini bekerja sama membentuk sistem gerak sehingga kita dapat melakukan berbagai kegiatan seperti menulis, berlari, melompat, menendang, dan sebagainya. Nah, pembagian rangka manusia itu menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah tulang kepala atau tengkorak. Yang kedua tulang badan, dan yang ketiga tulang anggota gerak, yaitu anggota gerak atas atau tangan dan anggota gerak bawah atau kaki. Nah, sekarang kita akan fokus ke bagian-bagian tulang kepala. Kalau dalam modul kalian itu disajikan menyatu dari atas sampai bawah. Nah, sekarang Ibu Cen akan pisah-pisah agar lebih jelas ya. Yang pertama itu adalah tulang dahi. Coba kalian pegang ya dahi kalian ya. Lalu yang kedua tulang mata, itu tempat adanya mata. Lalu yang ketiga tulang hidung. Coba kalian sambil menunjukkan ya bagian-bagiannya. Lalu yang berada di bawahnya ada tulang rahang atas. Dan yang di bawah itu tulang rahang bawah. Dan bagian belakang kepala itu kepala belakang atas itu ada tulang ubun-ubun, dan kepala belakang bawah itu ada tulang kepala belakang. Nah, apa sih fungsi tulang kepala? Itu contohnya adalah untuk melindungi organ penting dalam kepala. Contohnya melindungi mata, melindungi hidung, dan melindungi otak. Nah, lalu kita masuk ke bagian tulang badan ya. Nah, paling atas itu ada tulang leher ya. Jadi kalau kalian pegang leher kalian, nah itu di dalamnya ada tulang leher. Lalu ada tulang selangka ya, itu di dekat dada ya. Itu sepasang ya, kiri dan kanan ya, ini tulang selangka. Lalu ini di bagian belakang ya, ini adalah tulang belikat. Kalau kita lihat nih tulangnya berputar, ini seperti sayap, ini kiri dan kanan sepasang, itu adalah tulang belikat ya, adanya di bagian belakang ya. Nah, lalu ada tulang dada ya, ini dari atas sampai bawah ya, bentuknya seperti pedang di tengah ya. Lalu ada tulang rusuk, itu ya bentuknya melengkung ya, melengkung seperti ini adalah tulang rusuk ya. Lalu tulang belakang itu bagian belakang tubuh kita, itu dari tulang leher sampai bagian bawah ya. Ini semua adalah tulang belakang. Lalu ada juga tulang panggul ya. Coba kalian pegang panggul kalian ya. Nah, anak-anak, fungsi rangka badan itu adalah melindungi organ penting juga. Misalnya tulang rusuk itu melindungi jantung, paru-paru, hati ya, semua yang berada di dalam ini. Lalu tulang panggul itu ada usus ya, jadi melindungi usus. Nah, sekarang masuk ke bagian tulang anggota gerak atas ya, atau tulang tangan. Nah, tulang tangan ini menyambung dengan yang tadi tulang belikat ya. Nah, ini yang atas disebut tulang lengan atas. Lalu di bawahnya ada tulang lengan bawah, itu ada tulang pengumpil, itu yang sejajar dengan ibu jari ya. Jadi kalau ini ibu jari, ini yang sejajarnya tulang pengumpil. Sedangkan sisi yang satunya lagi itu yang sejajar dengan kelingking, itu adalah tulang hasta. Nah, lalu yang ini coba boleh kalian pegang, itu adalah tulang pergelangan tangan. Lalu
Yang di bawahnya lagi ada tulang telapak tangan, dan paling ujung itu adalah tulang jari-jari tangan. Fungsinya adalah tulang lengan atas itu untuk menggerakkan lengan bagian atas, misalnya ketika kita mau mengangkat tangan. Lalu tulang pengumpil, tulang hasta, dan tulang pergelangan tangan itu membantu rotasi tangan dan juga menggerakkan lengan bagian bawah. Dan tulang telapak tangan dan jari-jari tangan itu adalah untuk membantu ketika kita memegang sesuatu atau ketika kita mau menulis. Nah, lalu bagian tulang anggota gerak bawah, ya, ini tulang panggul itu menyambung dengan tulang kaki ya. Yang paling atas itu adalah tulang paha ya, kalian boleh pegang paha kalian. Lalu ini ada tulang tempurung lutut ya. Coba pegang juga lutut yang mana ya. Nah, lalu bagian belakang itu ada tulang betis ya. Sedangkan bagian depan itu ada tulang kering ya. Lalu di bawahnya ada tulang pergelangan kaki, dan di bawahnya lagi ada tulang telapak kaki, dan ada tulang jari-jari kaki. Nah, apa saja fungsinya? Fungsi tulang kaki yang pertama, tulang paha itu adalah untuk menggerakkan kaki bagian atas. Lalu tempurung lutut itu membuat lutut bisa menekuk dan bergerak. Tulang betis itu menopang berat tubuh kita. Lalu tulang kering ini membantu menggerakkan pergelangan kaki. Dan tulang pergelangan kaki itu menggerakkan pergelangan kaki ya. Coba kita putar-putar ya pergelangan kaki kita ya. Nah, lalu tulang telapak kaki dan jari-jari kaki itu menjaga keseimbangan manusia saat berdiri dan berlari. Nah, dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan bahwa peliharalah tubuhmu karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, bagaimana cara memelihara tubuh kita? Kita harus memelihara alat gerak. Caranya adalah dengan makan makanan bergizi. Jangan lupa minum susu karena susu itu mengandung kalsium yang dapat menyehatkan tulang. Lalu jangan lupa berolahraga teratur ya. Siapa kalian yang sudah berolahraga hari ini? Ya, lalu yang ketiga juga berjemur di bawah sinar matahari pagi, karena sinar matahari pagi itu mengandung provitamin D yang dapat diubah menjadi vitamin D bagi kesehatan tulang kita. Nah, anak-anak, makan selasi di semak-semak. Terima kasih sudah menyimak. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya dan God bless you. Sampai ketemu.